Kami dari kelompok 5 warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 materi kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum akan menambahkan materi tentang prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Yolanda. Kepada Saudari Yolanda, saya persilakan. Nah, di sini dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1/19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar. Sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu sesuatu yang terencana, maka dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan adanya pendidikan dapat tercapai. Bahkan bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yolanda. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Deborah. Kepada Saudari Deborah, saya persilakan. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan kurikulum secara umum ada 5, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang membazir baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Terima kasih kepada Saudari Deborah. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Rike. Kepada Saudari Rike, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Terima kasih kepada Saudari Rike. Materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Reki. Kepada Saudari Reki, saya persilakan.
Ya, berdasarkan diskusi kelompok, kami memahami bahwa prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum merupakan sebuah prinsip yang berdasarkan ketepatan kurikulum dengan komponen-komponennya, sehingga implementasinya dapat dilaksanakan lebih baik dengan menimbang unsur praktis dalam implementasi kurikulum, seperti unsur waktu, tenaga, dan biaya, agar dapat diberdayakan secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Keefisiensi dari sebuah kurikulum dapat ditinjau melalui proses di mana kurikulum tersebut mencakup biaya, tenaga, dan waktu yang minim untuk hasil yang maksimal. Berdasarkan fakta di lapangannya, keefisiensi kurikulum dilihat dari penggunaan waktu yang singkat, kemudian penggunaan tenaga yang minim akibat dari bantuan teknologi, serta biaya yang sedikit untuk dapat menjalankan proses KBM hingga evaluasinya. Lalu, sebagai salah satu contohnya, kami mengambil penggunaan buku lama guna menunjang materi merupakan salah satu keefisiensi dari kurikulum itu sendiri. Baik, para moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.